Masya Allah. Lucunya ya Allah. Aku jadi terharu deh Aduh, andai belum masih ada pas ini. Ini ada. Masya Allah. Ini tuh biasa sekarang kan AI gitu kan udah mirip untung ada AI ya. mengobati rasa lo. Jadi kita kadang mau Mi itu bisa dibawa, Mi. meluk, bisa ada AI. Di mimpi aku tuh dia nangis-nangis, mama aku sakit. Di usia ini juga? Di usia saat itu gitu. Jadi setelah kejadian itu tuh ada 1 tahun kali ya, 1 tahun. Terus begitu dia nangis-nangis, tolong aku sakit. Sakit kenapa? Aku dipukul. Dipukul sama siapa? Mama pakai kudung. Kalau mama nggak pakai kudung, aku dipukul sama Allah. Beneran? Itu kayak berasanya mimpinya kayak beneran. Kayak dia nangis-nangis dipukul, aku nangis juga. Aku sampai tiap kali ceritain aku nangis. Pilih ayah sahur atau buka di rumah? Buka. Di rumah ya? Jadi sahur nggak apa-apa syuting. Iya. Kemarin kan ada ayah atau nggak ada? Ya maksudnya kan ada ayah Ini kadang suka. Bukan sahur buka kan biasanya tahun lalu kan sahur buka kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Pada semangat sih, aku lemes banget ya. Ini ya walaupun hari pertama puasa itu justru tambah semangat ya. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Lihat balik. Marhaban tiba, tiba-tiba Ramadan itu kembali ke lirik. Salah. Tiba. Masih lagunya Ya lupa udah. Tapi kok ini kenapa sih udah puasa pertama kita? Iya ini coba Aku nggak kuat sepagi ini. nih. Sepagi ini. Kalau sengaja nggak kemakan nggak apa-apa kan? Jangan, Tapi kan lu kita niat, sengaja. lu niat. Sengaja. Kan saya bilang aja gini, nggak sengaja itu. Jangan, tapi, Tapi kita alhamdulillah ya. menemani suasana pagi hari di hari pertama bulan Ramadan, mudah-mudahan semangat ya. Ketemu lagi di Ramadan dalam kondisi yang sehat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba-tiba, marhaban tiba-tiba, Ramadan. Ini jangan-jangan ini makanan buka puasanya Anwar, bukan ya? Oh bukan. Ini kayaknya ada hubungan hubungannya apa ya? dengan bintang tamu kita hari ini. Iya. Ada hubungannya dengan tahu Gorengan, isi, nasi, udang gandum. Udang gandum. Udang gandum ini ya? Bukan udang itu telur asin bukan sih? Bukan gandum ya? Puasa Anwar. Mendingan sekarang kita tanya deh. Itu hampir banget tuh. Hampir. Jadi tapi kita tanya yuk mumpung lagi bulan puasa begini. Ya kalau nggak sengaja makan atau amal-amal apa yang baik ya Iya kan? bener. Bener nggak? Ya udah kita hadirkan bintang tamunya ada bunya dan gorengan dan udang ini Ya ya. udah siapa sih? Siapa emang ya? Ayo mana sih nggak tahu. Ah itu dia. Assalamualaikum. Umi. Maksudnya ibu itu. Umi Kalsum apa kabar sih? Bukan beda. Itu mah ibunya Ayu Ting Ting. Oh, saya sampai kemana itu kan cara kan saya bisa aja Aja ya Ojak. bisa aja. Ya Allah, Umi jangan duduk Umi. Hanya Di sini. bercanda. Assalamualaikum. Umi masih itu masih Ini sini. pada nggak Sini puasa. dong. Justru Justru. Kok tadi kurang 1 sih? enggak. Saya tadi ada cirengnya di sini. Enggak. Cireng, makan cireng. Ini bener saya makan ini. Kalau bener-bener kita nggak sengaja makan segigit, 2 gigit, nggak apa-apa kan? Iya Mi. Tapi kalau nggak Kalau sengaja, udah lebih 2 gigit, oh, itu nggak itu sengaja. kayaknya disengaja ya. Jadi Nah, berarti nggak kadang kan enak kita gitu lupa, ya. kadang bisa lo gue. Ya, kayak misalkan nih Bisa bangun tidur. Ya. tiba-tiba minum ya itu rezeki. Karena nggak tahu. Iya. Ya lanjutin Kalau lagi ya, tiba-tiba puasanya. namanya lupa kan bisa nasi goreng gitu satu Itu porsi. kayaknya udah diniatin ya, di pikiran. Tapi ini Umi, ini persiapan buka puasa Umi itu ini biasanya. Menu-menu Umi. Sebentar dilihat dulu nih. Ini Nasi, dilihat dari harus ada gorengan. nasi. Harus ada Anwar sih. Salah. Mas ada Anwar. Kan aku yang masak di sono. Ya beneran. Iya kan saya pribadi. Oh, kayak itu yang Mbak Inul punya juga siapa namanya? Firman. Firman. My best friend. Harus ada nasi. Nasi ya. Nasi, ya wajib. Karena anak-anak kalau buka tuh biasanya mereka langsung nasi. Kalau Uje ini nih, Gorengan. Oh, ini almarhum Uje justru. Ya, dia harus ada kayak itu tuh. Ini. Ada Sambal sambal kacang. kacangnya. Pantesan suara serak-serak gitu Tapi karena bagus. ini ya. Gak takut suaranya habis itu ya? Gak tahu dia punya resepnya kayaknya. Kalau udang gandum. Itu kesukaan anak-anak. Ini udah enggak. Udang gandum ya? Iya Mi. Kalau Nggak cuma boleh kanan boleh nggak sih? dicium. Nggak boleh kalau Nggak boleh. Itu ada kotak apa itu? Oh, kotak apa? Gitu. Bisa dikasih hadiah ya Allah. Ada beberapa makasih loh. kotak. Bukan Baik hadiah. banget, itu bukan. Ya anggap hadiah nggak apa-apa lah ya. Hah? Kita buka kotak pertama. Iya. Mau 1 atau 2 deal? Deal. Oh, Nih. Hah? Mi ada apa itu Mi? Ya lucu banget. Ini Ya mah kado buat Allah. Umi aja deh ini mah. Mi, bener gak Umi udah jadi nenek-nenek?
Bukan nenek-nenek tuh, nggak Nenek. banget kayak jadi nenek-nenek ya. Jadi nenek ya? Jadi nenek aja. Beneran? Jadi jika. Adiba udah itu? Udah. Berapa bulan? Sekarang sih mungkin 2 bulan ya. Gimana Besok 2 bulan. Kan jadi orang tua udah ya. Jadi nenek itu rasa gimana sih, Mi? Happy banget. Mi, ada perubahan gak sih, Mi? Banget Setelah perubahannya. maksudnya punya cucu, jadi nenek gitu, Happy predikat nenek. banget, ya Allah. Seneng ya? Senang. Beda ya? Biasanya tuh kalau mau berangkat nih, Oh. telepon anak-anak dulu kan gitu. Terus biasanya ini yang di video callin si cucu malah. Namanya siapa sih? Cucu Cahyati bener. Bukan cucu saya, cucunya. Elara Mahakalila. Elara Maha Kalila. Kalila. Ada artinya? Ela E. Bukan. Ntar kalau udah dipanggil sekali nggak nyaut jadi Ela. Ela. Anu me. Nah, tapi sebuah nama, sebuah doa biasanya ada artinya nggak? Elara itu wanita yang bersinar. Masya Allah. Yang cantik bersinar. Kayak Anwar itu artinya Asik, udah asik. tawar. Asik nawar loh. Enggak, Anwar itu di atasnya cahaya ya, Mi, bahasa Arabnya ya. Emang ya? Anwar juga ini bercahaya loh. Iya. Itu mah Kena skincare. lampu itu. tuh. memang. Jadi tadi Elana apa? Elara Mahakalila. Elara itu wanita yang Elara bercahaya. wanita yang Terus bersinar lah ya selamanya. Masya Allah. Kalila itu apa namanya dikelilingi orang-orang yang cinta sama dia. Masya Allah. terus terakhir Ma. Mahanya tengah selamanya. Oh ya. Semuanya Ini udah ada kontribusi Umi nggak ngasih nama? Enggak, orang tuanya aja. Oh gitu. Nggak dilibatin. Kenapa sih neneknya nggak dilibatin? Jangan julid kenapa Apa sih? juga lah. Udah ini nih buat Umi aja. Makasih banyak ya. Lucu banget. Kotak Iya. berikutnya. Kotak berikutnya nomor Ya. 2. Ini banyak hadiah, atau Umi. bukan ya? Ini dari Arafi. Coba, Ini iya. dari Ivan. Dari Anwar apa? Kita waiting Gorengan. list ya. Oh, belum waiting list. Nah, Ini apa? Coba buka dulu. Oh ini. Ah, lucu banget. Ini pas proses Allah, kelahirannya. foto-foto. Ih, Masya Allah. Tuh. Prosesnya tuh normal tuh. Normal. Dan ada kejadian yang mengharukan loh. Gimana nih? Jadi lahirnya baby ini sama anniversary-nya mereka tuh beda 1 hari. Kok bisa kebetulan? Jadi orang tuanya tuh ngerayain 1 tahun kemarin tuh. Kemarinnya Nikahan kan. besoknya dapat kado. Terus mereka inilah ke hotel lah ya gitu mau dinner gitu. Dia bilang, "Dek, kalau mau keluar jangan sekarang ya, Dek. Mau dinner dulu nih papa mama." Ambil dia lulus nih perut. Terus udah dinner lah gitu kan. Karena memang perkiraan nih pasti tanggal-tanggal sekian tuh. Udah gitu. Dinner udah sampai selesai tuh. selesai dinner, pulang ke hotel kan. Sambil di perjalanan, Dek, di hotel tuh, "Dek, kalau mau keluar boleh deh pelan-pelan sekarang, kalau mau mulai itu." Beneran, habis itu langsung kontraksi. Komunikasiin. Kontraksi, terus Adiba udah ngerasa sakit banget, terus udah kayak keluar ketuban dikit gitu ya. Akhirnya udah buru-buru ke rumah sakit. Saat itu di hotelnya di daerah Kuningan, rumah sakitnya Bintaro. Harusnya lurus masuk Agak tol. jauh dong. Dan ini kok beloknya ke karet. Tiba-tiba Ganti rumah sakit. tiba-tiba harus belok gitu. Berhentilah ke karet gitu, kok lewat sini. Terus kata si Adiba, "Lah, ini mah karet tempat makamnya Abi," gitu. Oh iya Karbifa. Iya, kan harusnya lurus tuh kalau dari Oh, Kuningan almarhum ya. itu di situ. Kayak minta restu gitu kali ya. Akhirnya terus ya udah mereka berhenti baca Al-Fatihah di mobil, terus jalan lagi putar lagi ke Bintaro. Masya Allah. Gitu. Sampai sana ya mungkin Adiba agak sedih gitu ya. Kebetulan aja. Terus masuk ruang bersalin, dia minta disetelin sholawat-sholawatnya Abihnya, mungkin pengen ini kali ya. Akhirnya lahir lancar. Kita lihat satu-satu ya ini nih. Dampingin gak Umi pas lagi Dampingin ngelahirin? dong, jadi begitu dia udah di rumah sakit, telepon. Umi udah mau pembukaan, mau lahirin ini udah di ruang bersalin. Jadi saya langsung buru-buru ke sana, padahal saat itu udah mau berangkat, ada acara kan. Pas semuanya. Ceramah. Jam Akhirnya berapa saya sih? suruh gantiin orang, saya ke sana. Pas begitu masuk ruang bersalin, kok ada suaranya Uce. Ya kebanyakan sholawat itu loh. Pokoknya kan di rumah sakit kok boleh. Karena gitu ditemenin kan, sholawat gitu. tadi dari- Dia harus masuk. Dan dia prosesnya cepat banget. Jam 7 masuk tuh, terus jam 10 lewat tuh ngelahirin. Pagi. Pagi. Kelancaran ya, Mi ya. Iya, jadi saya nemenin, saya sebelah di kanan, Egi di kiri. Jadi Egi bagian coachnya, pernafasan. Bukan secara atlet, Secara ya. atlet, ayo. Tendang gitu. Iya, tarik nafas tahan Nah gitu dua juga hari. tendang. Dia pemain bola, Ya tapi kan nggak begitu. Tendang. Ya kan nggak begitu.
ayo beb gitu, nafasnya diatur. Mungkin karena dia juga dilatih. Ini ada lagi buat Umi. Ini dari Anwar. Ini dari Anwar. Udah. Boxnya kecil ya kelihatan Mas, ya. tolong Mas ditukar aja Mas, biar nggak numpuk. Oh iya sabar ya, mohon maaf ya. Coba dari Anwar nih. Iya dibuka Mi. Kayaknya cumi deh masalahnya. Bau-baunya Ingat sih. di rumah AA dong ya. Saya. Masih ingat saya mah. Iya Masya Allah, Masya Allah. Saya juga selalu ingat sama Umi. Apa itu? Apa itu Mi? Ini Masa yang ngasih ya? mirip babynya si babynya Adiba Baby Shark, Baby Shark. sekarang. Oh, bukan. Babynya mirip Maaf, banget. maaf, maaf. Ini Adiba waktu kecil. Iya. Oh, ini Adiba. Mirip sama sekarang baby baru lahir. Jadi begitu babynya lahir, saya tuh ini mah Adiba banget gitu, putihnya. Dan terus yang lucu matanya ke bapaknya sih. Kalau Egy kan matanya agak hijau-hijau gitu ya. Ijo. Karena Egy ada suka duit turunan tuh, Tidak? Belanda. Oh iya, Yang gitu. ide Ada hijaunya. Ada turunan Belanda. Kalau diliatin jelas, Egy matanya Hijau hijau. semua tuh hijau. Hijau terus apa hijau kereng? Hijau botol kayaknya. Ada lagi hadiah nih. Titipan dari Ini banyak netizen. banget sih ya Allah hadiahnya. Tadi kita bertiga udah sana titipan dari netizen ini. Ya Allah, netizen Kotak baik banget 5, sih. maaf ya boleh tuker. Tempatnya mana? Biasa kalau dari netizen tuh suka-suka harap-harap cemas ya. Umi takut ya Mi boleh netizen ya Mi. Harap cemas. Apa itu? Masya Allah. Lucunya ya Allah. Aku jadi terharu deh ah. Aduh, andai belum masih ada pas ini. Masya Allah, Masya Allah. Biasa sekarang kan AI gitu kita kan Iya, untung ada AI ya. mengobati rasa lu. Jadi kita kadang mau Itu bisa dibohongi. meluk bisa ada AI-nya. Ini juga nih ada lagi. Sedih deh. Netizen gitu ini tuh. Netizen makasih katanya kata Umi. Umi ada lagi. Ya katanya dari netizen. Dari PP. Oh, Dari netizen yang berjasa. Anwar itu awalnya dari netizen diangkat jadi host. si FJP udah nyiapin ini semua. Ini nanti aku mau pajang di rumah. Boleh. Ini juga tuh. Ini nih. Oh, siapa? Ini, ya. Ini Adiba. Uje sama Adiba. Ini kalau ini foto asli. Ini asli lah. Ya maksudnya takut Kalau ini bukan di asli. AI Bukan kan. AI ya. Kalau ini Asli. AI ya. Umi? Boleh gak ini? Temennya nggak ditutupin. Mas ngaji mau nutupin teman tahu dia. Semoga aku doain Umi sehat terus ya. Amin. Bisa menemani Adiba dan cucu-cucunya. Cucu baru satu cucu. Ya nanti kan kalau ada cucu lagi. Amin. Amin. Abizar gimana Abizar? Alhamdulillah dia. Jadi om lo sekarang. Iya, dia paling seneng. Kalau Iya. Kalau yang lain manggilnya Elara, dia beda sendiri. Dia manggilnya Kalila, nggak mau Elara. Dan dipanggilnya Ombi. Ombi. Ya Umi kan sekarang udah sendiri tapi alhamdulillah mendampingi anak-anak luar biasa ya. Nah ini ada sepasang suami istri ini kaitannya banyak yang mau ditanyain ke Umi. Boleh, Yuk, Yuk. Kalau Umi ditanya-tanya nggak apa-apa Umi. Kita bertanya sama Umi. Hari ini temanya Umi tanya dong. Ini aku bawa ya, makasih loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Pasangan role model aku. Iya beneran. Bro, dia yang selalu istiqomah. Ini brother gua bro. Jirafi. Soleha. Jirafi bukan Jirayut. Halo. Kakak sehat. Sehat. Ada banget Akademi Fantasi di Akademi Fantasi menuju puncak kedinginan di sana. Salah bukan gitu. Puncak kedinginan nggak? Iya juga sih. Iya. Saya di atas. Nih, mumpung ada Umi nih. Gimana puasanya hari ini? Insya Allah lah ya. Ya, Bismillah. hari pertama nih hari ya. pertama nih. Acara semuanya ya. Semangat. Ini katanya banyak yang mau nanya sama Umi, apalagi Donita sama Adi Nugroho. Ya. Kalian tuh nikah udah berapa lama sih? 10 tahun ada ya? Lebih kayaknya. Kayaknya 11 tahun. Kita beda dikit sama aku ya. Iya, 11 Kamu tahun. masih ingat anniversary-nya tanggal berapa? Istilah. Masih dong, Tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? tak loading time. Masih lah. 6 September. Tapi penting ya tanggal itu harus diingat ya buat pasangan ya. Kamu anniversary-nya kapan? Belum kan aku belum ada. Makanya kamu tuh berdoa dong. Aku doa mulu minta jodoh yang terbaik. Waktu umroh kan kemarin. Iya, amalannya minta ya Mi. Biar dikasih jodoh yang terbaik. Kita mau umroh bareng. Ayo. Hanya pepesan kosong. Enggak ada bener Mi. Pokoknya doain aku ya, aku tuh beneran. Kemarin tuh doa aja pas umroh. Dia pulang umroh sampai pipinya merah lihat. Ini digebukin. Itu pakai blush on ya, Umi. Makanya Pakai oh bahasa my God. enggak ini real. Bener ya? Di sana kan musim dingin ya Mi ya. Jadi masih Enggak juga kan kita bareng kesana selisipan. Umi aja mau dibohongin. Sudah dibohongin. Apa hukumnya ngebohongin Ustazah? Aku ngeri deh kalau misalkan aku punya istri. Kenapa? Rebutan blush. Oh. Iya, aku tuh pakai Mercury, Kak. Dulu clean-clean Di yang mana-mana zaman tuh dulu. blast WA, blast SMS nih blast. Oh, nah, ini enggak nih, real selalu nempel nih. Nih, tuplak. Tapi kurang menarik kalau bahas Anwar ya. Mau nanya apa Umi? Mau nanya apa? Mau siapa Ya, yang duluan? berat-berat nanyanya ya. Iya, Enggak. Kan kalau sekarang tuh lagi marak banget soal perceraian nih. Mu.
Sebenarnya kan di agama kita tuh sebenarnya yang namanya perceraian kan tidak dibenarkan ya Mi ya. Dibolehkan tapi dibenci gitu. Nah, kalau dibenci kenapa dibolehkan itu kan? Iya. Nah, dibolehkan mungkin karena ada syarat-syarat tertentu. Sebenarnya syarat apa sih sampai itu dibolehkan? Maksudnya Kenapa sih ada niat atau gimana? Enggak, maksudnya Jangan memframing, jangan memframing teman saya. Cuma Suaminya kan shock langsung, suami masih di sini. Suami kan shock. Astagfirullahaladzim, cuma nanya. Enggak, aku cuma bingungnya gini. Kenapa dibolehkan padahal dibenci gitu? Itu intinya itu. Kenapa dibolehkan padahal dibenci? Dibenci, Maksudnya pertanyaan yang bagus apa lu. sih sampai dibolehkan itu, yang dibolehkan itu tarafnya apa gitu. Sampai udah dibolehkan. Karena Daripada kan sesuatu benci, yang dibenci tapi dibolehkan gitu. Daripada dibenci apakah boleh nambah gitu maksudnya? Enggak. Astagfirullahaladzim, Ramadan, Istighfar, Ramadan. sabar. Istighfar Selesai. dulu, istighfar dulu. Nambah Istighfar. Astagfirullah aja kata. Saya bertanya. Boleh Umi? Jadi dulu ada seorang di zaman Nabi, seorang wanita bernama Kaulah binti Salabah. Kaulah binti Salabah itu datang ke Rasul mengadukan rasa sakit hatinya. Karena saat itu atas ucapan suaminya yang ketika itu menzihar, dia zihar itu Menyakiti. di tradisi bahasa Arab ya menyakiti banget. Maksudnya istilahnya kalimatnya saat itu kamu tuh membandingkan dia dengan punggung ibunya yang haram untuk setubuhi maksudnya gitu. Seperti itu. Akhirnya dia merasa dicampakkan, merasa seperti tidak dihargai sebagai seorang wanita. Kenapa dibandingkan dengan ibunya, punggung ibunya gitu. Akhirnya Allah dengar ungkapan curhatan Kaulah binti Salabah ini kepada Rasulullah, hingga akhirnya turunlah surat Al-Mujadalah. Nah, itu tentang wanita boleh mengajukan menggugat suaminya, yaitu ada syarat-syaratnya. Ketika mungkin sudah di batas yang ini terlaluan gitu. Tapi ketika baik-baik saja misalkan suami ngasih nafkah zahir batin, tapi suaminya nggak sholat, nggak boleh minta cerai ya, gitu loh. Jadi ada haram, ada makruh, ada wajib mungkin Ya, ya. betul. Tergantung Ya, kondisinya. harus ada uzurnya ya. Sekarang kayak suaminya udah ngasih lahir batin gitu ya. Tapi suaminya cuma nggak sholat doang. Kan yang memberikan hidayah bukan istri. Tapi dengan doa istri, dengan solehahnya istri, kesantunan istri, tetap melayani suami dengan baik, turun hidayah dari Allah. Buat Allah bisa saja saat itu bikin suaminya sholat. Justru itu istrinya malah pahalanya luar biasa itu. Iya. Sampai bisa membuat suaminya jadi Benar. masuk. Jadi Berarti didoakan, udah didoakan terus udah gitu bersabar. betul. Tapi Karena itu baru satu istri aja ngedoain ya. Iya. Bayangin. Ya mudah-mudahan kita bisa Kenapa menemukan. sih Vi harus satu istri? Emang cuma satu istri? Bukan, istri saya ngedoain saya. Ya kan? Istrinya, Adi ngedoain suaminya. aku udah nangkep sih. Aku udah nangkep kenapa dia minta kamu Bener, gigi makanya sudah rupiah ya. Ada yang salah di jangan ketemu dengan jamaahnya dan ke mama terus di FYP. For your Jadi aku tuh dia nangis-nangis, mama aku sakit. Di usia ini juga? Di usia saat itu gitu. Jadi setelah kejadian itu tuh ada 1 tahun kali ya, 1 tahun. Terus begitu dia nangis-nangis, tolong aku sakit. Sakit kenapa? Aku dipukul. Dipukul sama siapa? Mama pakai kudung. Kalau mama nggak pakai kudung, aku dipukul sama Allah. Beneran. Itu kayak berasanya mimpinya kayak beneran, kayak dia nangis-nangis dipukul. Aku nangis juga. Aku sampai tiap kali ceritain aku nangis. Hey, masih di FYP spesial Ramadan nih, hari pertama Ramadan dan kali ini ada suami istri Adi Nugroho dan juga Donita. Ini role model pernikahan aku kalau itu melihatnya Masya Enggak Allah. dong. Irfan lah, Masya Allah, Raffi lah. Oh ya Raffi lah. Kan harus dirukiah dulu. Tapi Donita itu kan terkenal jadi aktris dan juga host juga. Adi juga seperti itu, tapi kok jarang main film sama sinetron sekarang? Gak boleh ya? Sunatkan dia dong, emang kenapa? Orang dia yang jalan hidupnya. Ada Emang alasannya. ini ibunya. Ada alasannya. Tanya ke suaminya dong. Ini marah mulu bener di rukiah ya Iya, deh. Lagi Ramadan, Mas. Bu Gigi sabar banget yang ngadepin ayah. Astagfirullah ya, Masya Allah ya. Ih, ya Allah itu benar-benar hebat Wanita banget ya. tersabar. Istighfar lah. Hebat banget. Justru Masya Nagita Allah. tuh bisa sabar karena aku, Donita. Masya Allah. Karena terlatih untuk bersabar. Jadi balance ya. Tapi balik lagi ke Donita, nggak aktif di dunia peran lagi, kenapa ada yang Nggak larang? boleh kali sama Adi. Sama iya sama Adi kali nggak Sama Adi boleh. Sumarno nggak boleh. Tanya dulu, tanya orangnya. Oh di Sumarno, Nugroho. Siapa yang larang? Anak aku, Wak. Anak-anak jelas melarang.
Jadi aku sempat nanya, aku dapat tawaran toh. Terus aku nanya, boleh nggak sih mama syuting? Terus pertanyaan pertamanya cuma nanya, emang mama nggak punya uang? Katanya gitu. Ya punya sih, tapi kan mama kangen. Oh berarti mama nggak kangen sama aku ya? Aduh, dibalikin umur lagi. berapa anak lu? Anak laki 2 dan posesif Laki semua gua sama posesif maknya. banget. Tapi aku udah mulai Posesif mamanya. Tapi Jadi aku udah misalnya- mulai digituin sama anak aku. Hah? Digituin juga? Papa syuting terus, nggak ada waktu buat AA. Ih kasihan. Padahal papa bukan syuting, kerjaan yang lain. Tapi masih kerja gitu dia kan. Ya, namanya anak kan pasti pengen mungkin orang tuanya deket gitu ya. Iya. Terus ngomong apa anak-anak? Aku ya nggak bisa ngomong, aku bilang ya nggak gitu dong. Ya nggak, soalnya kalau mama pergi syuting, berarti kan mama nggak ketemu aku, berarti nggak kangen aku. Kayak seposesif itu beneran dari dulu. Beneran dari Karena dulu. dia sama anak itu 24 jam lah dari lahir. Semua diurus sebenarnya. Iya, iya. Ada pendampingnya tapi neninya. Ada, tapi itu apa-apa semuanya by mama gitu. Dia Kayak care PR, banget. Mama manggilnya. iya mau PR, mau apa. Kayak Tapi Donita itu kan menjadi salah satu wanita tercantik di Indonesia. Masya Allah, Iya. tabarakallah. Terus kamu memutuskan untuk berhijab tuh makin cantik, aura makin positif. Amin, amin. Mulai kapan sih itu? Insya Allah. Jadi sebenarnya waktu masih TK tuh aku masih tank topan segala macem gitu ya. Anak aku tuh pernah tuh pas Ya, namanya masuk juga mobil, TK. iya gitu ya. Enggak, anak-anak TK. Anak TK, anak masih TK terus nanyanya gini, di dalam mobil, kok mama nggak pakai kudung sih? Perempuan bukan harusnya pakai kudung ya? Anak-anak yang nanya. Anak aku. Anaknya cowok Yang kan? Di kondisi satu. di mobil, Di lu mobil. masih terbuka Masih lah. pakai, iya. Cowok lagi yang nanya anaknya. Iya, terus aku bilang, Sebenarnya gue pakai baju bayi sebenarnya gue yang ngomong. terus aku bilang kayak, ya enggak lah, belum lah gitu. Ya enggak, cewek kan harusnya pakai kudung gitu. kepikiran. Enggak, Masih udah biasa mental aja. aja. Cuman kan memang sebenarnya kalau menurut Adi tuh itu kan sesuatu yang benar dong gitu. Di saat kita akil balik tuh nanti satu helai rambut kita itu kan satu Memberatkan. cambukan gitulah untuk Orang tua. untuk anak laki-laki, untuk kakak laki-laki, Suami. adik laki-laki, suami gitu. Adi udah pernah mengingatkan. Sejujurnya Iya, Adi satu. berharap menurut Farod atau membebaskan. Ya berharap. Tapi tidak terucap dan Tapi tidak meminta. memaksa. Nah, akhirnya anak ngomong Cuma gitu. nyebut doang itu. Aku mewajibkan ya karena ternyata aku pelajari seperti ini. Tapi terserah kamu bisanya kapan. Gitu. Oke. Nah, ketika anak itu saat itu biasa dulu. Biasa aja, Terus itu kayak ada setahun kemudian ya, lagi tidur gitu malam tiba-tiba di mimpi aku tuh anak aku datang nangis-nangis. Si anak yang itu, Si anak yang siapa namanya? itu namanya Svarga, surga. tiba-tiba Svarga masuk ke mimpi. Di mimpi aku tuh dia nangis-nangis, mama aku sakit. Di usia ini juga? Di usia saat itu Oke, gitu. gitu. Jadi setelah kejadian itu tuh ada 1 tahun kali ya, 1 tahun. Terus begitu dia nangis-nangis, tolong aku sakit. Sakit kenapa? Aku dipukul. Dipukul sama siapa? Mama pakai kudung. Kalau mama nggak pakai kudung, aku dipukul sama Allah. Beneran. Itu kayak berasanya mimpinya kayak beneran, kayak dia nangis-nangis dipukul, aku nangis juga. Aku sampai tiap kali ceritain aku nangis. Soalnya masih berasa banget sama aku gitu, sampai aku tuh kebangun tengah malam gitu. Aku ke kamar kan waktu itu karena adiknya masih kecil kan, aku ke kamar dia, terus aku pelukin sampai si Sus nanya gitu, Bu kenapa? Enggak apa-apa. Aku nangis, besok paginya aku langsung chat manajer aku, Mbak ada yang mau pakai kerudung ya, kontrak adek yang ini masih sampai kapan? Karena kan aku waktu itu masih jadi brand ambassador beberapa brand, dan salah satunya tuh jewelry yang mengharuskan kan, kalau jewelry kan ininya kebuka gitu, leher kelihatan gitu. Aku sampai bilang itu sampai kapan ya gitu, minta tolong abis ini nggak mau perpanjang karena mau pakai kerudung. Langsung tuh ngomong ke manajer. Tapi gimana reaksi suami waktu? Tiba-tiba pakai ya Kaget kaget ya? doang. Oh iya. Masa Gitu doang. Gitu dong. Nggak dong Pura-pura apa-apa. bego dulu. Jadi tiba-tiba udah lihat pakai jilbabnya aja. Prosesnya itu lebih ke manajer dulu. Iya, aku nggak kasih tahu Legalitasnya. siapa-apa. Aku nggak tahu siapa. Kak Adi pun nggak ngasih tahu. Enggak, jadi satu hari Tiba kita nongol mau aja kan pakai kerudung. pas kita mau pergi ke mall, terus dia sampai narik aku. Pas di mall dia bilang, Yang kalau kamu pas mau turun dari mobil dia cuma bilang, kalau kamu belum siap nggak apa-apa, karena kan pekerjaan kita ini once kamu pakai nanti kalau dibuka tuh akan jadi masalah besar gitu untuk semuanya. Kamu kalau belum siap nggak apa-apa, nggak usah pakai dulu nggak apa-apa. Maksudnya pelan-pelan kayak tutup dulu atau apa dulu. Nggak kok insya Allah siap gitu. Terharu nggak lu? Terharu. Reaksi Svarga gimana? Happy karena bukan happy karena menurut dia itu yang harus kan. Jadi ternyata di balik mimpi aku itu ada doa suami aku yang minta aku dilembutkan hatinya untuk menggunakan hijab tanpa cara yang sulit, dengan cara semudah mungkin, tanpa ada cobaan besar. apapun. Ya udah lewat mimpi gitu. Insya Gerakan Allah. hatinya. Dan hidayah itu lu tangkap ya. Iya Masya Allah. Masya Allah.
Kenapa lu pengen pakai Itu jilbab? doa suami. Bukan, terharu. Iya. Allah ngasih hidayah itu di waktu yang tepat. Iya, Masya Allah, Makanya Masya Akmal Allah, tuh pas Masya mobil Allah. kan kayak meyakinnya. Tapi kalau belum siap emang mau dilepas pakai gitu kan. Dalam hal apapun ya, percaya nggak percaya, dalam hal duniawi, dalam hal surgawi ataupun apapun itu, saat sunyi dan senyap itu komunikasi kita melakukan apapun itu pasti lebih khusyuk. Iya. Rasain. Sebentar, itu berapa tahun yang lalu ya? Itu 2019. Oh berarti udah 7 7 tahun lalu. Nah di prosesnya kesunyian, meminta doa kepada Allah, akhirnya diwujudkan. Ada perasaan berbeda setelah menutup aurat dan tidak? Jadi awalnya, sampai sekarang aku tuh jarang ngaca A, karena aku ngerasa aku jelek banget kayak tuyul. Karena kan biasanya rambut berkibar gitu loh. Dulu kan, lihat deh, aku tuh kemana-mana dengan... Kok ngetawain? Lu ngebayangin Donita gitu ya? Gini, Parah nih orang. Kak Donita adalah salah satu simbol wanita cantik Indonesia. Bener dong? Tadi pas lu bilang tuh, Terus tiba-tiba dia ngomong gini, aku merasa, hah? Jelek dari mana kayak tuh? Biasanya ada Beneran, itunya. ada rambut kan mahkota gitu. Rambut kan mahkota buat perempuan ya. Jadi aku ngerasa kayak tuyul gue jelek. Jadi aku tuh sampai sekarang jarang Mana banget jeleknya sih lu? ngaca. Jarang banget ngaca A. Karena sampai aku tuh bilang sama mama kenapa aku ngerasa jelek banget tiap kali aku ngaca gitu. Aku ngerasa kayak pakai kerudung tuh kayak gue jelek banget. Kata mama tuh, Dek, itu tuh setannya di situ udah gak usah ngaca. Aku tuh sampai sekarang kalau touch-up ya, touch-up nggak ngaca A. Jadi pakai kuas cuman gini-gini aja. Pasang alis gitu. Ya udah, maksudnya kalau makeup kan belum pakai hijab kan biasanya di rumah kan. Terus kalau udah pakai hijab tuh aku jarang banget ngaca karena aku ngerasa kayak jelek. Tapi Masya Allah auranya keluar tahu kan. Aduh, Masya Cantik Allah. banget Iya, pakai baju tahu. begitu. Gak ada jelek-jeleknya tahu. Yang ada jeleknya Masya Allah kayak nah, tapi malaikat apa dari surga. intinya dari itu semua apa? Doa kesunyian dari suami itu tanpa meminta bisa berdoa kepada Allah, nanti Allah yang menyambungkan semuanya benar yang mengetuk Iya, pintunya. Masya Allah. Coba kita di sini dengerin aja deh kalian, coba bacakan, Dari hati ke hati. ungkapkan, sampaikan. Donita dulu. Kalau kita mau pergi juga nggak apa-apa kan. Kalau suatu saat aku mengaku bosan dengan hubungan kita, apa yang akan kamu lakukan supaya aku balik nggak bosan? Aku akan lakukan apapun yang bisa bikin kamu nggak bosan. Apa? Apa aja? Yang kepikiran nanti aja. Emang pernah gitu ngomong, aku bosan, emang pernah gitu? Aku bosan sama situasinya dan dia melakukan apa? Iya udah kamu mau me time mau apa? Dia Masya Allah sih. Oh lu tapi ngomong? Aku bosan. Nggak pakai Tapi bukan aku kode-kode bosan gitu? sama kamu. Iya, iya, iya. Aku bosan nih sama situasinya gini-gini aja Oh gitu. lu ngomong ya? Bilang ya, Kan Tata. cewek-cewek tuh biasanya kode-kode. Enggak sih. Oh lu ngomong Karena aja? gue suami yang chill. Dia chill banget. Asli dia chill banget. Sama kayak waktu, aku kan sempat kena postpartum syndrome ya waktu itu. Jadi aku Apa sih postpartum? sempat stres kayak baby blues gitu. Sempat stres, aku banting anak aku ke kasur, aku nangis-nangis. Karena kaget kan, dari Bantingnya pagi. begini doang, tapi bukan banting dibanting. bukan gitu. Jadi kayak, kenapa sih nangis terus gitu. Dia masuk dan dia gantiin posisi aku, dia bilang, nggak apa-apa kamu keluar, kamu mau ngapain, mau nonton drakor, mau ngapain, mau apa segala macam gitu. Lu susuin nih. Enggak dong. Enggak dong. Mas, kan laki-laki. Oh masa kasih susu endor. Ya bisa juga sih susu botol. Bener juga sih, kita positif thinking lah. Susu botol. Terus udah gitu, aku datang tuh anaknya masih nangis. Aku nanya, kok kamu nggak panggil aku? Nggak apa-apa, kamu udah tenang. Kalau udah tenang nggak apa-apa. Aku cuman nggak bisa gantiin dia minum susu, nggak apa-apa. Yuk, aku temenin. Gitu dia sesabar itu. Adit. Banget ya kamu ya, main sayang banget Masya Allah. Masya Allah. Jadi waktu itu aku kayak aku bosan gitu. Ya udah kamu mau ngapain Oh, sih, gitu. solusi. Tapi Iya, ujungnya cari solusi. nggak kode-kodean, biasanya kan cewek tuh main kode terus gak diturutin bete. Enggak aku ya. Aku nggak kode. Aku ngomong Iya banyak kan sih. cewek-cewek kan gitu ya kayak kita ya. Kita lu Lu gak maksudnya cewek di luar sana. Orang gak usah nyamain yang kita lagi. Benerin aku. Kesalahan apa dari aku yang tak akan bisa kamu toleransi jika aku lakukan itu dalam pernikahan kita? Berat nih. Apa ya? apa? Mungkin selingkuh kali ya. Tapi kan Masya Allahnya Alhamdulillah dan jangan sempurnanya. Nauzubillah min dzalik, jangan pernah ya, nggak pernah. Itu sih kemungkinan. Jangan ya Vi? Jangan. Kata aku mah. Gak boleh. Hindari godaan setan yang terkutuk ya. Kalau selingkuh tuh jangan, minta izin lah. Gimana maksudnya? Mau keluar rumah, minta izin biar didoain sama istri supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang jelek, supaya kita tidak tergoda. Kita Nah, terbaik itu dulu. saya belum selesai loh saya bicara. Bukan lebih baik minta maaf dibanding minta izin? Bisa juga sih. Tapi jangan. Kenapa laki-laki pada begitu sih prinsipnya? Kalau Aku selingkuh kamu tidak memaafkan. Kayaknya mungkin. Janganlah, jangan bener. Janganlah. Jangan. Tapi sejauh ini sih Jangan. ya jangan sampai. belum tahu. Tapi cowok jangan. Apa belum tahu maksudnya Nauzubillah min Sama dzalik. saat ini alhamdulillah aman. Ya betul. Maksudnya aman belum potong gimana? Bukan.
aman. Oh, aja. jauh ya kan Iya, dari godaan amin, itu. amin. Tidak mentoleransi kita ya. Kalau ada Toleransi. lawan main kamu yang menunjukkan gelagat genit ke kamu akan pilih cerita jujur ke aku atau menyimpannya biar kita nggak berantem? Biasanya gimana? Biasanya dia ngomong sih. Ini genit nih. Kalau gue masih simpan Adi. aja. Adi Gue cerita sama dia. Kalau cerita, Karena yang genit. Enggak, tapi Ngomong cerita. kok. Dia cerita kok. Terus lu DM. Enggak. Aku tuh orangnya nggak curigaan, nggak cemburuan. Lempeng aja gitu ya kak. berarti asik kayak kamu kayak Nagita asik orangnya. Dan gue orangnya cerita aja. Dia orangnya cerita Kalau aja. gue nggak juga. cerita. Ya kalau cerita mah gawat sih. Begitu. Saya tuh mengajarkan istri saya. Lebih ke gue. Bagus. Bukan, gue itu cerita hal yang udahlah kalau dia nggak perlu tahu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Enggak, tadi terharu. Jadi terharu jadi dia nyanyi enggak. Gue lagi hati loh teman-teman. Tapi itu ada sesuatu itu. Ada hadiah dari netizen ini ya. Ih berat lu, berat. Coba ya. Ini ayo dibuka boleh. Berat kayak rambut lu ya itu benangnya. Ini apa nih? Kok ngeri? Apa itu? Oh Air ya ampun. Zam-zam. Air zam-zam. Ada cerita dan air zam-zam? Betul. Apa? Jadi waktu aku mau pergi umroh pertama kali itu tahun 2011 apa 2010 ya. Aku itu kan kalau menstruasi suka sakit. Iya. Karena mau pergi umroh, kita ke dokter kandungan lah sama mama supaya nanti pas lagi di sana tuh nggak ada halangan Iya, iya. gitu. Pas lagi cek, dokternya bilang, "Loh, kamu tuh ada kista coklat loh." Kista? Gitu. Iya, endometriosis dan itu tuh 5 cm gede kan. Jadi dia bilang, "Ya udah ini pergi aja umroh." Udah nikah kan itu saat itu? Belum tuh sih. Kamu pergi aja umroh, nanti pulang umroh kita operasi ya, karena ini besar dan sudah mengganggu. Karena aku tuh tiap kali dapat tuh sampai masuk UGD, sampai pingsan, sampai Segitunya. sesakit itu. Iya, Jadi hampir sebulan sekali dong. hampir bulan sekali tuh aku ke UGD ya, sampai yang pingsan-pingsan gitu loh, yang kesakitan, Saking-sakitnya. sakit banget. Akhirnya pergilah umroh dengan kista di tubuh. Iya, di Terus sana tuh aku tuh kebetulan kita ketemu sama Habib Zain, Di sana didoain di Madinah, terus di itu didoain sama babahnya, terus sama babahnya dibilangin Allah itu nurunin penyakit beserta obatnya. Gitu. Jadi segala sesuatu dibawa doa aja. Jadi kalau misalkan selama di sini banyak-banyak minum air zam-zam, terus udah gitu nanti tawaf bawa air zam-zam, nanti habis itu dibalur di perut yang sakit, terus gitu maaf ya dipakai cebok, terus gitu pokoknya doa minta sembuh, minta hilang sama Allah. Itu nangis sampai khusyuk karena kan takut nggak punya anak nanti gimana segala macam Ada gitu. hubungannya dengan Kandungan, aku doa terus gitu udah nih pulang umroh. Oke, udah waktunya cek ke dokter. Dok, saya kemarin dapat tanggal segini, udah ini apa sekarang mau cek mau atur jadwal operasi kapan. Kistanya hilang. Masya Allah beneran. 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 Kekuatan doa ya. Dan Kistanya Allah yang menakdirkannya melalui air Betul, zam-zam juga. air zam-zam itu ya memang sebenarnya ya media, tapi kan sebenarnya dia kan mengandung alkalin yang tinggi ya kan. Jadi kenapa air zam-zam ini dianggap bisa menyembuhkan penyakit karena pada dasarnya mengandung alkalin yang tinggi itu kan. Ditambah you are what you think kan. Apa yang kita doain itu, apa yang kita minta itu yang akan terjadi gitu. You are what you think ya. Lut buruyung murat titing. Apa yang kamu doakan akan dikabulkan sama Allah. Dipikirkan. Iya, the man of the mindset ya kan? Mindset. Mindset, bukan mindset. Kalau mindset itu adalah laki-laki duduk. Dan kita berharap mudah-mudahan kalian tuh bisa sampai tua bersama. Sehidup sesurga. Amin ya Allah. Ini ada sesuatu foto, mungkin ini ya jadi kenangan. Masya Allah. 30 tahun ke depan. Masya Allah mudah-mudahan Oh, ya. Adi sih mirip. Oke. Ini insya Allah seperti doa kalian tua bersama. Amin. Bisa menimang cucu dari Amin ya Rabbal anak-anaknya. Alamin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ada kado lagi? Nih ada Dari mana kado ini, lagi netizen? nih. Ada kado ini, banyak kado di sini mah. Nah, kalian udah inian kan? Oh, wah. Ih, apa itu? Hakimna. Hakimna. Hijab masa kini. Punya siapa itu ya? Iya, Hakimna. iya. Wah, ini kayaknya ada hijab terbaru nih buat Irfan remaja nih. Hakim. Hakimna. Ini punya AA. Hakimna watata. Oh iya. Ini tuh apa ini apa? Scarf. Scarf, yes. Indonesianya. Hijab. Satu lagi. Satu lagi. Biasanya ibu ngomongnya pakai apa? Pakai apa dulu sih namanya? Pakai hijab. Bukan. Jilbab. Apa? Kerudung. Apa? Kerudung. Kerudung. Scarf.
Satu lagi. Bisa. Apa? Dari huruf J, ayo. Iya. Ayo. Gak bisa lagi. Ayo bisa ayo. Jiblab. Jilbab. Yang bener jilbab. Iya jiblab. Jilbab. Gak bisa. Iya, coba. Jil. Ini contoh. Bisa. Ini bisa. Nih. Jilbab. Jilblab. Sama lu satu. Jilbab. Jilblab. Jil. Bab. Bab. Jilbab. Jiblab. Gak bisa. Gak beneran lu dari dulu. Beneran gak bisa. Kalau dialog juga gak bisa. Ini juga. Ren. Ren. Kar. Nah. Si. Si. Rekarnasi. Sengkarnani. Itu dia lebih parah dari gue. Ya lu dari dulu gak bisa ngomong Gak jilbab. bisa, Jilbab. Iya jiblab. Kamu sadar kayak aku ya karena sadar sida ya? Hah? Kena pestisida apa yang kamu itu pestisida ya? Apa? Disleksia. Iya, seleksida. Iya. Kok ada sih? Kamu cuma nggak bisa ngomong Enggak. Dulu nggak bisa bilang lo deh juga. Sekarang bisa pelan Lode kan gampang. Lode. Dulu bilangnya ledo. Ledo. Iya. Lu disleksia. Sedikit. Jadi beberapa dari keluarga aku itu bahkan ada yang kalau lihat tulisan tuh kayak nari-nari. Jadi kalau lihat tulisan, kalau itu mesti ditutup satu-satu. Bener, iya aku pernah konsultasi sama dokter karena aku pernah nge-MC, tahu bayangin. Nge-MC lagi off air. Ada apa tuh namanya kayak gitu tuh layar prompter ya? Prompter. Iya, itu kita yang terhormat Bapak siapa? Goyang-goyang semua Kak bacanya Kak. Gue kira, ini kenapa? Mulai nari. Terus aku bilang, ini salah namanya, orang namanya Pak Budi apa? Aku bilang Pak Ibut, selamat datang Pak Ibut. Orangnya nggak mau naik. MC-nya ganti dulu katanya gitu. Selamat datang Pak Ibut, kok Ibut jadi gini-gini? Ya disleksia itu. Iya kan. Lu gitu juga. Kalau aku nggak separah itu, tapi kan itu tuh menurut anak aku yang kecil itu bilang toilet itu toliet. Om, toilet om. Iya kan? Ini jilbab, jiblab. Iya, jiblab bisa. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Coba pelan. Jilbab. Jil. Bab. Jilbab. Jiblab. Gak bisa bener itu susah banget ya Allah. Gak apa-apa Pak Artam. Iya, Masya Allah. Adi Nugroho. Adi Nugroho. Enggak, tapi ngomong soal jiblab ini ya, ini ada hubungannya dengan keseruan berikutnya. Wow. Ada apa sih rakyat? Sudah hakim datang. Irfan pakai kerudung. Bukan, maksud aku yang pakai kerudung istri kamu. Hei, jangan bilang maksudnya jangan ucapkan hal yang apa. Koleksi tetap dari hakim nah ya. Akan ada ya. Mau lihat. Kata BPP pada pagi. Pagi. Jiblab. Itu beneran. Iya. Kenapa akhirnya luluh buat ngeberangkatin? Tadinya kan kayak dilarang banget Iya, gitu. iya, iya. Ya soalnya dipikir aku mau ke medan perang ya kan enggak ya. Dipikirnya gue ke Gaza. Ibadah di sana ya. Padahal kan Baitul Maqdis beda kota. Masjid pertama itu ya, Masya Allah. Tete, selamat. Apa kabar Tadela? Lu pikir lagi kawinan ngapain gitu? Iya, ada anaknya. Aduh ini saudaranya semua. Lagi bawa saudaranya semua ini selain istri saudaranya semua ini. Keluarga besar nih ya. Ini istri, ini anak-anak. Ini saudara. Ini model-model nih. Hanan. Allah Iya. Hanan. Ini Bunga. Bunga. Ini Valda. Valda Hanan. Oh jadi semua ada satu family apa kamu? Enggak. Iya, iya. Balik saya. Hanan. Bunga. Valda. Citra. Lestari. Ini nih, koleksi tadi jiblab tuh ini. Jadi ini konsepnya adalah brand A baru. Ya, baru. Yang akan launching. Punya istri aku. Punya Teteh. Kenapa sampai akhirnya bikin brand Jiblab? Jilbab. Jiblab. Jilbab ya soalnya kemarin kan kita udah nyobain bikin baju.
sekarang Koko, pengen koko Cici. juga. Sekarang kita Beda. cobain pengen bikin kerudung karena kebetulan ada keponakan juga yang memang dia produksi kerudung. Ya, jadi ini jadi usaha keluarga Usaha juga keluarga. dan kan anak-anak aku juga berjiblab semua Ciplak ya. dia semua itu udah yakin aja semua pakein ya. Saling support dan lain sebagainya. Jadi persiapannya juga singkat banget, cepet banget ya. Dari Januari baru kita ayo gitu. Intinya sih supaya ada alternatif teman-teman berhijab mendapatkan kualitas hijab yang bagus, enak dilihat, tapi juga ramah di kantong. Ya benar. Apalagi Teteh kan kemarin baru pulang dari Palestina ya. Iya. Sama. di sana. Angga ikut ya? Enggak ikut, aku sendiri. Jadi sebetulnya kemarin ke Palestina tuh udah izinnya tuh dari yang tahun Tahun lalu. sebelumnya aku nggak izinin, bete tuh dia. Karena aku anak-anak juga janganlah bun gitu ya, maksudnya kita kita mensupport berdonasi dan lain-lain, tapi kok buat kesana kan perlu keberanian juga karena beresiko. Nah pas kemarin dia minta izin lagi dengan membawa bibi di rumah tuh kan kemarin tuh ikut umroh. Tapi pas nyampe ke sana deportasi karena dia pernah jadi TKW dan juga ada catatan kurang bagus di pemerintah mereka. Di imigrasi Dipulangin, dipulangin. jadi baru nyampe Jeddah pulang lagi kita lagi. lanjut umroh, makanya kepikiran. Ada pas kemarin ke mau Masjidil Aqsa, udah ada Bibi nggak bisa ke Bibi Masjidil deh. Haram dan Nabawi lagi karena Bibi tuh udah haji dan umroh juga kan. Nah ya udah deh ke Aqsa gitu ya. Tapi Akso nggak di deportase? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Tapi Bibi tuh Deg-degan emang ya? udah deg-degan banget dari sejak turun pesawat udah aduh ini sama nggak ya sama Arab Saudi gitu. Dia udah takut dipulangin tapi alhamdulillah lancar. Iya. Kenapa akhirnya luluh buat ngeberangkatin? Tadinya kan kayak dilarang banget Iya gitu. iya iya. Kan Oke, soalnya dipikir aku mau ke medan perang ya kan enggak ya. Dipikirnya gue ke Gaza. Ibadah di sana ya. Padahal kan Baitul Maqdis beda kota. Masjid pertama itu ya, Masya Allah. dan kemarin tuh pas lagi Isra Mi'raj juga kan, Isra Mi'raj. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemarin ke Aqsanya pas lagi Pas di situ. lagi Isra Sidratul Muntaha juga? Eh, Maaf, Sidratul Muntaha ke langit ya, maaf. Oh iya. Ke Sidratul Muntaha. Enggak makanya aku begitu. Lagi puasa Ke langit, nih. Mas. Ke langit Masjidil ketujuh. Aqsa, ini Pengalamannya gimana Teteh? Ceritain. Kayak kalau karena di kota Yerusalem itu kan memang kota yang dijaga oleh si Israel. Iya, Jadi iya, memang iya. ya terlihat aman sih. Cuma ya deg-degan juga karena kadang diperiksa paspor. Pemeriksaan lengkap ya. Ada kalau misalnya warga negara mana gitu yang dia udah sensitif banget nggak boleh masuk. Oh, dijaga ya. Dan secara random juga ya. Random masuk, juga nggak, kadang. masuk Kadang-kadang gitu. Ini ya apa untung-untungan kali ya. Berapa lama di sana Teteh? 3 hari kalau di Palestina 3 hari aja. Aqsa tuh bisa disolatin. Bisa sholat, cuma memang ya itu kita mau masuk dan mau keluar mau masuk tuh nggak bisa lama-lama. Kadang tuh kalau Isya itu udah mulai jam 9 gitu udah keluar gitu, nggak boleh lama-lama di sini. Jadi kita nggak mungkin bisa itikaf di sana. Terus kalau subuh juga mau datang lebih awal gitu, mau sholat tahajud dulu itu kadang juga kehenti dulu, kita harus antri boleh masuk apa enggak sama mereka tuh. Ya Ntar Allah, dulu dijaganya. ada ditahan aja itu. Jadi ya alhamdulillah sih kemarin bisa masuk, cuma bisa tuh mepet-mepet subuh baru bisa masuk. Tapi dilancarnya alhamdulillah Teteh ya, Alhamdulillah nggak ada lancar. halangan. Pakai doa suami ini yang melancarkan semua. Alhamdulillah kan kan lu dapat- lihat kau lagi itu tuh gue sholat Masya kedua Allah. ya Allah mudah-mudahan setiap hari diberikan kelancaran. Ini kan bulan puasa, kan kita tahu nih. Kalau ayah kan sibuk banget kan, buka puasa, kerja, sahur, kerja. Ini gimana? Suka komplain gak sih sama ayah? Gitu atau pengen ayah sekali-sekali libur dong biar makan sama kita? Iya, soalnya jarang banget sahur sama ayah. Iya kan? Jadi sepanjang gue 18 tahun ibu kita nikah tuh belum pernah sahur di rumah. Tapi tahun ini kan ayah insya Allah sahurnya lebih banyak. Iya, acara sahurnya gue nggak diajakin. Jadi berkah juga buat rezeki di Iya, rumah. alhamdulillah. Tapi tetap yang namanya gue ya, gue cari-cari acara buat sahur, bikin acara dan lain-lain lebih bermanfaat untuk banyak orang juga. Oh, dulu ntar ada live ini ya YouTube ya sama keluarga Ada ya. salah satunya, iya. Ikut dong. Ikut mulu ya, Pi. Kasian kayak nggak punya Tapi Ana lebih senang ada ayah di rumah ketika sahur buka atau enggak? Sama aja ya. Lebih senang ayah ada. Lebih seneng ayah ada. Ada manfaatnya juga gue. Iya. Ayah. Salah ini kok ke gue. Ini. Pilih ayah sahur atau buka di rumah? buka. Di rumah ya. Jadi Buka di sahur nggak apa-apa rumah. syuting. Iya. Kemarin kan ada ayah atau nggak ada? Maksudnya kan ada ayah Ini sahur kadang suka. bukan sahur buka kan biasanya tahun lalu kan sahur buka kan? Iya. Kan maksudnya Milih. Tapi sekarang juga kayaknya buka aku nggak di rumah justru jadinya justru sahur yang ada di rumah. Buka kemana? Ada acara urusan gue lah udah kenal. Pengen tahu Udah aja. gimana? Udah maunya gimana? Ada
Nggak apa-apa, bebasin aja. Bebasin aja, tapi ya tentu pengennya sih ada buat Sahur ada. Keluarga ya, ada, Teh. ada. Cuma ya karena kita tahu ya kesibukan ya udah. Masya Allah, iya ini istri yang ngerti begini, nggak pernah Oh, nyari. kalian maunya aku ada di rumah atau enggak nih? Kan ini bukan keluarga Bapak. Ini bagian saya nanti, saya tanya. Katanya Raffi mau borong berapa piece, Pi Akimna? Nanti saya akan beli. 500 piece Asik. ya? Saya akan. 500 piece katanya tadi bilang. Iya, boleh nggak masalah. Alhamdulillah. Harga diskon nanti saya kasih ke Siap. masjid-masjid. Terima kasih ya. Ini emang sahabat gue banget Masya nih. Allah. Amin. Sukses terus Teteh buat usahanya. Buat anak-anak juga Iya, sukses. Tapi jangan dikasih ke Anwar ya. Iya, iya, iya. Aku mau iya. dikirim ini kok tadi 2 kodi Oh, ya. jangan dipakai nanti. Yaudah oke guys, selamat menjalankan ibadah puasa, nikmati indahnya beribadah bulan puasa ini ya. Dan juga detik per detik mudah-mudahan jadi sebuah ibadah. Amin. Ya, Amin, oke. ya Allah. Aduan Hakimnanya ya. Hakimna sukses, Hakimna. Irham, Iya, iya. Irham lagi. Irfan Hakim bahagia. Amin. Nabi Ahmad bahagia. Anwar, oke. Kita doakan Sampai di oke, ada juga bahagia. Amin ya Allah. Terima Semuanya kasih. bahagia. Oke, sampai ketemu di FFP berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Fashion show, deng dat, deng deng dat, deng deng dat. Fashion show, deng deng dat, muter dat. Ah, bilang tadi, masa aku yang jalan? Muter.